Halo semuanya, sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Kematunisa dengan NIM 23095110005 dari kelas A, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Jadi di sini dalam penyelesaian tugas case-based learning dari mata kuliah Manajemen Kesehatan Babi, saya mengangkat topik dari inseminasi buatan pada ternak babi dengan judul menganalisis keberhasilan inseminasi buatan pada babi di peternakan skala menengah. Untuk itu, simak video selanjutnya ya. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa babi ini merupakan salah satu ternak sebagai sumber protein hewani untuk beberapa kalangan. Nah, untuk memenuhi dari permintaan dari konsumen itu sendiri, kita harus bisa menghasilkan babi yang unggul. Namun sebelumnya untuk reproduksi alami itu sering sekali terjadi kendala karena sulitnya deteksi birahi, pejahatan yang kurang optimal dan juga resiko penularan penyakit yang sangat tinggi. Untuk itu, solusi efisiensi dan unggul yang bisa kita terapkan yaitu dengan melakukan inseminasi buatan. Namun, penerapan IB ini masih rendah di beberapa daerah karena kurangnya pengetahuan dan juga sarana terbatas serta minimnya pelatihan. Untuk itu diperlukan pemahaman dan juga dukungan agar IB ini dapat diterapkan secara luas dan juga berhasil. Nah, permasalahannya, mengapa sih tingkat penerapan inseminasi buatan atau IB pada babi ini masih tergolong rendah di peternakan rakyat? Lalu apa saja kendala teknis dan juga non-teknis dalam pelaksanaan IB? Serta bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan keberhasilan dan adopsi IB di peternakan ini? Sebelum ke pembahasan selanjutnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu IB? Jadi IB itu adalah salah satu teknologi reproduksi yang mampu dan telah berhasil untuk meningkatkan perbaikan mutu genetik dari ternak sehingga dalam jangka waktu yang pendek dapat menghasilkan anak dengan kualitas baik dan dalam jumlah yang besar dan juga memanfaatkan pejantan yang unggul sebanyak-banyaknya. Jadi secara umum IB ini berfungsi untuk perbaikan mutu genetik, mencegah penyakit menular, recording lebih akurat, biaya yang lebih murah, dan juga mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh pejantan. Berdasarkan data dari beberapa peternak skala menengah, tingkat keberhasilan IB atau diukur dari rasio kebuntingannya terhadap jumlah babi betina yang diinseminasi itu bervariasi antara 45% sampai dengan 75%. Kenapa demikian? Karena perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kualitas semennya bagaimana, waktu inseminasinya, teknik inseminasi, manajemen indukan, serta minimnya pencatatan dan evaluasi. Lalu kenapa sih tingkat penerapan inseminasi atau IB ini pada babi di peternakan rakyat masih tergolong rendah? Itu karena ada beberapa kendala. Yaitu pertama, salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan peternak dalam teknik IB serta manajemen reproduksi seperti deteksi birahi dan waktu inseminasi yang tidak tepat. Selain itu, keterbatasan akses terhadap semen berkualitas dan juga tenaga inseminator juga menjadi hambatan. Banyak peternak yang belum memiliki sarana pendukung yang memadai dan masih mengandalkan kebiasaan kawin alami secara turun-temurun. Kurangnya penyuluhan serta pendampingan dari pihak terkait juga membuat peternak ragu untuk menerapkan teknologi ini, terutama karena kekhawatiran akan kegagalan dan juga biaya yang digunakan. Lalu bagaimana sih tahapan atau proses inseminasi buatan yang tepat itu? Yaitu pertama dengan melakukan penampungan semen. Penampungan semen ini bertujuan untuk memperoleh semen yang jumlah atau volumenya banyak dan kualitasnya baik untuk diperoleh lebih lanjut untuk keperluan inseminasi buatan. Nah, penampungan semen ini terdapat 3 metode, yaitu dengan meshage atau pemijatan atau pengurutan, vagina buatan, dan juga elektroejakulator. Nah, selanjutnya evaluasi semen. Evaluasi atau pemeriksaan semen merupakan satu tindakan yang perlu dilakukan untuk melihat kuantitas atau jumlah serta kualitas dari semen itu sendiri. Dengan cara mengevaluasi secara makroskopis, yaitu dengan melihat volume semennya bagaimana, warna semennya, bau semen,
kekentalan semen, dan juga pH dari semen itu sendiri. Nah, bisa juga dilakukan evaluasi secara mikroskopis dengan melihat gerakan massa sperma, gerakan individu sperma, konsentrasi sperma dalam tiap mililiter semen, konsentrasi sperma hidup dalam 1 mililiter semen, konsentrasi sperma mati dan dalam setiap mililiter semen, dan juga presentasi abnormalitas atau ketidaknormalan bentuk dari sperma itu sendiri. Pengenceran dan juga pengawetan semen. Pengenceran semen adalah satu upaya untuk memperbesar volume semen serta menurunkan kandungan sperma dalam volume tertentu, sehingga akan lebih banyak dosis inseminasi dapat dibuat. Akan lebih banyak juga jumlah ternak betina yang dapat dikawinkan oleh seekor pejantan. Nah, pengawetan ini adalah suatu upaya untuk memperpanjang daya hidup dan juga daya fertilisasi sperma sehingga masa pakai sperma tersebut bertahan lama. Birahi atau estrus adalah periode di mana babi betina atau induk bersikap reseptif terhadap pejantan dan juga siap untuk dikawinkan. Lalu bagaimana sih ciri-ciri dari babi betina yang sedang birahi itu sendiri? Yaitu bisa dilihat dari sikapnya, yaitu yang gelisah dan juga lebih aktif dari biasanya, sering mengeluarkan suara, sering mendekati pejantan, mengendus-endus bagian genital betina lainnya jika berada di satu kandang, refleks berdiri, atau bila ditekan punggungnya itu babi akan tetap diam. Ini adalah tanda yang paling akurat pada kalau kita melihat betina yang sedang birahi. Nah, ciri fisik lainnya juga yaitu bisa melihat vulvanya itu membengkak, berwarna kemerahan, keluarnya lendir bening dan dari vulva, dan juga kehilangan nafsu makan ringan. Lalu waktu terjadinya ovulasi. Ovulasi itu biasanya terjadi 36 sampai dengan 44 jam setelah awal birahi. Nah, waktu optimal dari IB itu adalah 12 sampai dengan 24 jam setelah tanda birahi itu terlihat jelas. Lalu bagaimana teknik inseminasinya? Teknik yang paling umum digunakan di peternakan babi adalah inseminasi serviks atau cervical inseminasi. Lalu bagaimana cara kerjanya? Yaitu kateter itu dimasukkan sehingga mencapai leher rahim atau serviks, semen disemprotkan ke bagian serviks dan masuk ke uterus secara alami melalui kontraksi. Nah, kelebihannya yaitu adalah teknik ini sederhana, tidak memerlukan alat khusus yang mahal, dan juga aman serta cocok untuk peternak skala kecil sampai menengah. Kekurangannya yaitu dia membutuhkan volume semen relatif besar dan juga efisiensi lebih rendah dibandingkan teknik lanjutan atau teknik lainnya. Strategi yang tepat untuk meningkatkan keberhasilan IB. Strategi yang tepat untuk meningkatkan keberhasilan dan adopsi inseminasi buatan atau IB di tingkat peternakan ini meliputi pendekatan edukasi, teknis, dan juga kelembagaan. Pertama, perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan juga keterampilan peternak melalui pelatihan langsung, penyuluhan rutin, serta pendampingan teknis yang intensif terkait deteksi birahi, teknik inseminasi, dan juga manajemen reproduksi. Kedua, meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas semen berkualitas serta layanan inseminator yang terlatih, terutama di wilayah pedesaan. Ketiga, penguatan dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait, misalnya melalui subsidi biaya IB, penyediaan peralatan dasar IB, dan juga fasilitas kelompok peternak untuk mempermudah distribusi dan koordinasi. Terakhir, itu perlu dilakukan sosialisasi manfaat IB secara berkelanjutan, termaksud keberhasilan nyata di lapangan agar peternak lebih percaya dan termotivasi untuk mengadopsi teknologi ini. Nah, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Teknologi inseminasi buatan pada ternak babi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan produktivitas peternakan berskala menengah. Meski demikian, keberhasilan penerapannya sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek teknis dan juga manajerial. Beberapa faktor penting yang berperan dalam keberhasilan tersebut meliputi mutu semen, metode pelaksanaan, ketepatan waktu inseminasi, kondisi fisiologi induk, serta kompetensi petugas inseminasi. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukan pelatihan teknis yang memadai, perbaikan dalam pengelolaan reproduksi, serta kontrol kualitas yang ketat pada setiap tahap proses, konsistensi dalam pelaksanaan IB sesuai dengan prosedur operasional yang baku, dan berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi reproduksi dan keuntungan ekonomi bagi para peternak.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.